Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan, dan kali ini saudaraku, kita akan belajar mengenai sosok pribadi yang bernama Ethan. Ya, sekali lagi jangan ditambahi es ya, karena bisa dingin ya, atau menjadi setan ya, bukan ya, tapi Ethan. Ethan ini menulis Mazmur yang mungkin lolos dari perhatian kita karena kita sering sekali terfokus pada Mazmur Daud, Bani Korah, ataupun Mazmur dari Musa, dari Salomo. Tapi ada satu Mazmur di dalam kumpulan Mazmur itu yang ditulis oleh Ethan, yaitu di dalam Mazmur 89. Nah, dikatakan, saya akan bacakan, tapi tidak semua ya, karena ada beberapa ayat yang cukup panjang dari tulisan Ethan ini, ada 53 ayat, tapi saya akan membacakan hanya 3 ayat saja, ayat pemula, untuk kita mengenal sosok Ethan ini. Jadi Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan yang ketiga dikatakan demikian, nyanyian pengajaran Ethan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Ayat yang ketiga, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur ini kalau kita baca secara keseluruhan bagaimana kasih setia Tuhan kepada hambanya, yaitu kepada Daud ya. Jadi Ethan melihat kehidupan Daud yang diberkati Tuhan, yang kasih setia Tuhan berlaku dalam kehidupan Daud, kemudian dia menulis lewat Mazmur ini. Jadi kata Ethan itu sendiri berarti kokoh, tahan lama. Dia adalah orang Esrahi, termasuk orang yang bijaksana, orang yang terkenal di dalam kebijaksanaannya, orang yang berhikmat di zamannya Daud. Kemudian Ethan ini kebijaksanaannya terkalahkan oleh siapa, saudaraku, yang terkenal? Yaitu oleh Salomo, orang yang berhikmat. Jadi kalau kita pelajari di situ kemudian dikatakan bahwa Salomo ini adalah orang yang berhikmat melebihi Ethan. Artinya sebelum Salomo, Ethan ini orang yang berhikmat. Tapi sayang sekali sering kita melupakan sosok pribadi ini ya, karena tertutup oleh, kalau di dalam Mazmur tertutup oleh Daud, tertutup oleh Musa, oleh Bani Korah ya, oleh Salomo dalam Mazmur, tulisan Mazmur. Tapi kita melihat di dalam Mazmur 89 ini, itu Ethan kemudian menulis dengan hikmatnya, kebijaksanaannya. Ethan menulis bagaimana Tuhan itu setia. Dia melihat dari kepribadian orang yang takut akan Tuhan, dan dia melihat kesetiaan Tuhan kepada orang yang mengasihi Tuhan, yaitu Daud. Sehingga perikopnya dalam Mazmur 89 ini dikatakan kesetiaan Tuhan kepada Daud. Itu pengajaran dari Ethan orang Esrahi. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Ya, kadang dalam kehidupan ini kita sering melupakan kesetiaan Tuhan yang terjadi pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Jadi seringkali kita melupakan bagaimana penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi Ethan melihat betapa Tuhan itu kasih setia kepada Daud. Ya, disitulah kemudian Ethan menulis tentang Mazmur ini, dan dikatakan di bagian akhir ya, saya tidak membaca secara keseluruhan dari pengajaran Ethan ini dalam Mazmur ini, dikatakan pada bagian akhir ayat 51 sampai dengan 53, ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa. Dia melihat penderitaan Daud, dia melihat kesukaran-kesukaran Daud, dan kemudian dikatakan yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu,
ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kau urapi. Dan kemudian ditutup dengan sesuatu hal yang luar biasa di dalam ayat 53 ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kepada pengertian kata nama itu sendiri etan, yaitu kokoh, kuat. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita boleh kuat ya ketika kita melihat kasih setia Tuhan terjadi pada orang lain. Sering sekali kita melupakan hal itu ya. Bahwa Tuhan setia. Kalau orang lain Tuhan tolong, firman Tuhan atau lagu itu berkata, saya pun juga. Jadi dengan melihat kesetiaan Tuhan pada orang lain, itu akan membangun iman kita. Kalau Tuhan mengurapi orang lain, kalau Tuhan punya kasih setia kepada orang lain, saya yakin dan percaya, Tuhan pun juga mengasihi saya. Asal saya setia seperti orang lain yang diurapi Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Belajarlah dari sosok yang bernama Etan. Dia kokoh, dia kuat, dia punya hikmat. Ya, Tuhan memberkati. Amin.